Mas Anies Baswedan mengantarkan anaknya di hari pertama ke sekolah, didokumentasikan dan diupload. Langsung banyak kritikan dari netizen. Pak Anies, nomornya, pajaknya tidak dikomentari, kok mengantarkan anaknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama? Atau seberapa pentingkah itu? Menurut analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tercinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah pengalaman Mas Anies Baswedan pernah menjadi Menteri Pendidikan, tetapi juga pernah menjadi Gubernur DKI. Pernah menjadi politisi yang hebat, tapi juga pernah menjadi orang biasa saja. Pernah menjadi rektor juga. Namun pada dokumentasi kemarin, menampilkan foto ketika naik sepeda motor ngantar anak di hari pertama. Netizen langsung berkomentar terkait dengan foto yang ditampilkan. Ayo kita baca di beberapa media, mengapa kok kritiknya keras oleh netizen tersebut. Dan apa hubungannya dengan hari pertama anak masuk sekolah diantarkan orang tua. Pertama kita baca di Detik. Menilik pajak Mio Kerbau yang dipakai Anies antar anak. Oh, kalau yang ini yang disoroti adalah sepeda motornya. Ini agak berbau iklan, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita lihat di fajar.co, gaya Anies Baswedan antar anak di hari pertama sekolah naik motor Mio. Kemudian di Kompas, hari pertama sekolah Anies Kanang saat antar anak ke sekolah. Kebijakan saat jadi Mendikbud. Oh, ini sewaktu menjadi Mendikbud, naik sepeda motor ngantar anak. Kemudian kita lihat di Tribun Style, Anies Baswedan antar anak sekolah naik sepeda motor. Plat nomor kendaraan jadi sorotan. Ini faktanya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tribun Style dan kita lanjutkan dengan yang lainnya. Anies Baswedan antar sekolah anak naik sepeda motor, plat nomor kendaraan jadi sorotan. Ini faktanya. Tribunstyle.com, viral momen Anies Baswedan antar anak sekolah naik sepeda motor, plat kendaraan jadi sorotan. Mati pajak. Pasti semua geger karena mati pajak. Media sosial dibohkan dengan penampilan Anies Baswedan yang antar putranya Kaisar Hakam Ismail berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Namun, aksi Anies Baswedan antar anak ke sekolah justru membuat netizen salah fokus dengan plat nomor kendaraan yang dipakai. Iya, yang paling enak itu memang netizen mencari apa yang perlu dikritik. Dan di sini adalah plat nomornya. Bisa dikritik. Momen Anies Baswedan antarkan putranya ke sekolah diunggah media sosial pada Rabu 12 Juli 2023. Oh, jadi dokumentasi yang diupload pada bulan ini. Terlihat gaya Anies Baswedan seperti bapak-bapak umumnya yang antarkan anak ke sekolah, mulai dari memakai celana, bahan, hingga helm dan motor Matic merek Yamaha Mio. Sementara putranya dibonceng di belakang. Dalam narasinya, Anies Baswedan menyebut mengantarkan putranya ke sekolah di tahun ajaran baru. Ia pun mengucapkan selamat kepada siswa dan siswi yang pertama kali masuk hari ini. Pun Anies Baswedan mengaku turut senang buat orang tua yang memiliki keluangan untuk antar anaknya di hari ini. 2016 antar Kaisar di hari pertama sekolah. Selamat HPS buat siswa-siswi yang masuk hari ini.
Turut senang buat orang tua yang memiliki peluangan untuk antar anaknya hari ini. Semoga tahun acaranya menyenangkan, tulis Anies Baswedan. Namun begitu netizen malah salah fokus dengan motor yang digunakan Anies Baswedan. Pasalnya, plat nomor yang dipakai sudah habis masanya pada 1 Januari 2020. Pasalnya, di mana artinya plat nomor kendaraan tersebut sudah mati sejak 3 tahun yang lalu. Wah, ini yang membuat ramai. Banyak netizen malah salah fokus. Maaf kalau saya salah, mohon diluruskan. Apa benar itu plat nomornya berakhir 01 2020? Artinya plat nomor sudah mati sejak 3 tahun lalu. Komentar netizen. Nah, ini yang ramai ini. Karena fokusnya pada plat nomornya, bukan pada Pak Anies atau Haikalnya. Usut punya usut, ternyata foto tersebut merupakan foto lama yang diambil tahun 2016 lalu. Dalam foto yang diunggah kompas.com, foto tersebut pernah dibagikan Anies Baswedan saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 1 Agustus 2016 lalu. Adapun foto ini dibagikan dalam rangka mengkampanyekan gerakan antar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengantar putranya Kaisar Hakam Baswedan dengan sepeda motor pada hari pertama di Cidiri, Depok. Saat menjabat menteri, Anies mengkampanyekan gerakan antar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Relatif semua di berbagai media sama terkait dengan foto atau caption atau substansi dari media atau berita yang ada. Sehingga sebetulnya yang substansinya adalah hari pertama sekolah, HPS. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga melakukannya? Seberapakah penting untuk mengantar anak sekolah di hari pertama? Menurut analisis saya, pertama, bahwa hari pertama masuk sekolah itu hari yang paling terkesan bagi anak didik kita atau anak-anak kita. Meskipun mungkin sebagian, wah masa sih hari pertama sebegitu menggoda, sebegitu pengertian perhatiankah terhadap anak kita pada hari pertama sehingga sampai perlu untuk fokus mengantarkan anak ke sekolah? Jadi secara sosiologis, anak-anak itu berawal dari lulusan, misalkan kalau yang SMA dari SMP, yang SMP baru lulusan SD. Yang baru masuk SD itu adalah baru dari playgroup atau TK. Dan suasananya berbeda. Menurut saya sih, tidak setiap anak berani untuk masuk di hari pertama dengan gagah berani. Sehingga mereka perlu ada pengantar. Tetapi mungkin ada yang sudah siap untuk masuk. Nah, ini tapi keberadaan orang tua mengantarkan anak itu penting supaya ya ada komunikasi secara sosiologis antara orang tua sama anak. Jadi pentingnya itu adalah bukan lain-lain kecuali ya memang ya masuk di lingkungan yang baru perlu pendampingan. Seandainya sang putra itu sudah terbiasa, sudah oke, maka ya tidak harus sampai sekolah sih. Cukup dari di halaman depan, maksudnya meyakinkan bahwa sang putra itu siap untuk meraih masa depan lewat bangku sekolah yang baru. Kemudian yang kedua, salah fokus terhadap sepeda motor. Maksudnya terhadap nomor sepeda motor 01 2020. Itu yang terjadi pada rata-rata netizen ketika melihat sebuah
foto ataupun yang ada di media sosial. Tidak mencari sebenarnya itu dilakukan kapan. Jadi sebetulnya yang terjadi itu 2016. Ketika 01 2020 maka pasti pajaknya masih oke. Tapi karena fotonya diunggah pada 2023, pasti komentarnya, "Loh, plat nomornya." Meskipun captionnya adalah HPS, hari pertama sekolah. Ini yang perlu diklarifikasi. Seorang netizen perlu super hati-hati ketika melihat berbagai caption foto di media sosial supaya tidak terjadi salah paham. Untung ini temanya adalah tentang pendidikan, sehingga relatif aman. Hanya saja ketika tampil seorang Anies Baswedan atau misalkan Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo dihubungkan dengan tema-tema pajak, bisa panjang urusannya, seakan-akan misalkan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Kebetulan pada kesempatannya adalah fotonya atau di Instagramnya Mas Anies Baswedan. Seakan-akan tidak taat pajak, padahal sebetulnya netizen kurang fokus, kurang perhatian terhadap kapan itu foto diambil dan temanya apa. Kalau temanya sebetulnya pas, yaitu adalah hari pertama sekolah. Tapi tidak dilihat dokumentasi ketika HPS Anies Baswedan mengantar anak-anak untuk ke sekolah. Kemudian yang ketiga, apakah ini ada hubungannya dengan 2024 branding dirinya Mas Anies Baswedan? Boleh saja seseorang berkomentar seperti itu, tapi yang menjadi penting adalah hari pertama masuk sekolah akan menjadi sebuah kenangan terindah bagi siapapun. Apalagi Mas Anies Baswedan adalah sosok mantan Menteri Pendidikan yang mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan. Perhatian terhadap anak ketika mereka pertama kali masuk sekolah. Sehingga silakan saja Pak Prabowo atau Pak Mas Ganjar ketika ada caption-caption yang sebetulnya fotonya itu lama diunggah di media sosial dan itu ada hubungannya dengan misalkan dunia yang update, misalkan masuk sekolah atau masuk kerja atau ketika memotivasi para karyawan atau kalau Pak Prabowo itu dunia militer memotivasi, it's okay. Hanya yang menjadi perhatian adalah para netizen harus super hati-hati sehingga tidak harus semua diartikan dihubungkan dengan 2024. Tetapi media sosial yang bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa dibaca oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun, menjadi sebuah alat komunikasi yang mungkin untuk memperbaiki kehidupan secara kolektif. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang dunia pendidikan itu tidak akan pernah berhenti. Kita melihat country menteri ganti kebijakan. Tetapi kalau hari pertama masuk sekolah, dia tidak mempunyai perhatian terhadap apakah menterinya siapapun, tetapi bahwa anak didik kita, anak-anak kita, itu perlu perhatian supaya mereka mempunyai motivasi besar untuk mencari ilmu, menundukkan kebodohan-kebodohan yang ada di bangku sekolah. Dan yang lebih penting, semoga aja sekolah itu bisa mengantarkan meraih masa depan dengan berbagai ilmu yang diberikan oleh sang guru. Termasuk saya pada waktu dahulu ketika sekolah, mungkin pada saat ini adalah memberikan motivasi kepada anak kita semuanya. Semoga bisa menjadi referensi kita dalam melihat dunia pendidikan dan kita tidak salah paham terhadap sebuah unggahan di media sosial.
Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.